saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman gitu ya untuk mendidik masyarakat kita sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata akan segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat. Oke, selamat datang di channel Raka TV. Dan hari ini seperti biasa gue hadir lagi untuk melanjutkan pembahasan kita kemarin mengenai kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang banyak ditentang oleh para elit guys. Siapa saja sih? Ada KPAI, ada Komnas HAM, ada anggota DPR. Pokoknya banyak deh ha. Tapi info terbaru nih ya, gue baru aja dapat videonya. Ternyata Pak Menteri HAM Natalius Pigai, dia tuh setuju guys sama kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Langsung aja kita lihat videonya. Yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM. Tuh, Ya. tidak melanggar HAM. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu, di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul, ya, atau pukul kakinya, supaya kami disiplin, atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google. Oke, terus? Supaya lebih jelas. Ya. Kalau itu, menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment. Betul. Tapi mereka mau dididik mental, karakter, Setuju. dan disiplin. Benar. Dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Oke. Nah, itu sikap kami. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia. Nah. Kalau bagus. Tetapi kita semua tentu mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, karena ini bagus, idenya bagus, supaya apa? Untuk ke depan, kita kan 10 tahun ke depan itu, 2025 sampai 2035, itu kita harus go internasional. Ya, targetnya negara ya. Tahun ini untuk dalam rangka 10 tahun ini, kita mempersiapkan transformasi, termasuk juga menyiapkan SDM. Andaikan 2035 itu, SDM Indonesia itu mindsetnya mindset HAM, mindset demokrasi, mindset tentang keadilan sosial, perdamaian, kepedulian, itu terbentuk, masyarakat komunitas yang terbentuk, maka nanti 2035 dengan nilai produktivitas yang tinggi, disiplin yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi, ya, kapasitas yang baik, yang kompeten, maka kita punya target 2035 go internasional, itu kita bisa berani gitu.
Sementara setelah itu 2045 Indonesia emas. Kita kan leading dunia. Leading dunia. Kalau tidak memulai dari sekarang, nanti akan mengalami kesulitan. Oleh karena itulah, Presiden sendiri telah mencanangkan program-program populis, yaitu makan bergizi gratis, tapi supaya kualitas sumber daya manusia kita itu lebih baik, pendidikan yang berkualitas, ya bahkan orang-orang miskin pun disediakan sekolah khusus, kesehatan yang memadai, sehingga apa? Dengan kualitas rakyat manusia Indonesia yang baik, itu kita bisa go internasional 2035 dan 2045 kita leading di tingkat dunia, ya. Karena itulah menyiapkan generasi-generasi yang tanggung jawab, yang disiplinnya tinggi, yang berkarakter, maka akan lebih mudah bagi kita. Ini sebenarnya untuk kepentingan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Salah satu yang dimulai oleh Jawa Barat, itu salah satunya menuju ke sana, menyertai kebijakan-kebijakan populis yang sedang dicanangkan oleh Presiden dan sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya kira itu ya. Karena itu dari sisi hak asasi manusia, saya belum melihat sebuah pendidikan yang mendorong terciptanya masyarakat yang disiplin tinggi, yang terciptanya masyarakat yang bermartabat, bermentalnya baik, objektif, tanggung jawab, itu melanggar HAM. Saya tidak menemukan. Betul. Nggak ada. Itu justru sesuai dengan nilai-nilai HAM. Ya, di negara-negara Barat, di negara-negara Asia, misalnya di Korea, mereka sudah dididik itu, mental dan tanggung jawabnya. Karena itulah kita memulai, dan kita harus apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat yang memulai. Tuh guys, gimana? Indonesia emas dimulai dari Jawa Barat, setuju nggak? Ini aja Menteri HAM setuju banget dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Lantas Komisioner HAM, siapa namanya kalau nggak salah, Anies Hidayah ya. Kenapa ibu nggak setuju? Ibu kayaknya harus banyak belajar lagi deh sama Bapak Natalius Pigai ini ya. Kita lihat dulu nih statementnya. Dan mengirim ke barak militer itu tidak tepat. Kenapa? Karena yang pertama, kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan itu ada pada pemerintah, sementara TNI itu berdasarkan Undang-Undang TNI itu memiliki kewenangan kan hanya dua. Satu adalah operasi perang, yang kedua operasi non perang. Dalam operasi non perang itu tidak ada sama sekali kewenangan untuk memberikan dukungan dalam hal pendidikan gitu ya. Artinya ini bukan bagian dari kewenangan yang bisa digunakan untuk mendidik gitu. Dan saya kira selama ini juga TNI tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki pengalaman gitu ya untuk mendidik masyarakat kita sebagaimana pengalaman lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia gitu, sehingga nanti bisa terjadi penyalahgunaan gitu ya dan tidak tepat, dan mungkin juga bisa berpotensi melanggar hak asasi, karena dalam prinsip pendidikan bagi anak itu kan di dalam konvensi tentang pelindungan anak atau CRC yang juga sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan diterapkan di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak, itu kan memiliki prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak gitu. Dan langkah untuk mengirim anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer, ini kebijakan yang juga tidak berdasar pada kajian gitu. Setiap kebijakan yang dibuat itu kan harus dilandaskan pada kajian yang komprehensif ya, mengundang para pihak untuk memberikan masukan gitu. Ini kan tiba-tiba saja gitu, kemudian juga tidak sesuai dengan kewenangan. Wah, Bu Anies ini kayaknya nggak briefing dulu sama Pak Menteri gitu ya guys ya. Pak Menteri setuju gitu loh dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini. Bagus banget guys. Kalau berhasil maka akan diterapkan di seluruh Indonesia gitu ya. Setuju banget gua. Kok bisa Bu Anies bilang Pak TNI ini nggak punya kapasitas untuk mendidik masyarakat, untuk mengajar, dan nggak punya pengalaman loh. Nah, ini ada video tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi. Mari kita lihat ya. Ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir. Mending yuk kita tangani bersama-sama. Ya kan? Ya. Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa? KPAI nanganin berapa? Dengan metodologinya masing-masing. Benar. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses. Itu lebih baik.
Bener banget, daripada memperdebatkan kebijakan yang udah dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi, lah ente ada solusi kagak? Percuma debat doang ya kan, nggak setuju tapi nggak ada solusi buat apa? Cuma omon-omon semata ya nggak guys? Nah Kang Deddy sekarang menantang KPAI dan Komnas HAM ya kan? Daripada meramaikan wacana, cuma wacana aja, dan perdebatan yang gak ada akhirnya, mending bantuin aja deh. Misalkan Provinsi Jawa Barat menangani 1.000 anak, Komnas HAM berapa anak, KPI berapa anak, dengan metodenya masing-masing. Nanti diuji siapa yang lebih sukses untuk menangani masalah anak-anak yang bermasalah ini. Kalau nggak ya udah semua anak dikirim aja ke rumahnya Komnas HAM mau nggak? Atau KPAI, mereka yang ngurusin. Kira-kira bisa berhasil nggak? Buat Komnas HAM, KPAI, dan DPR, lihat hasil didikan di barak militer, anak jadi sadar dengan kesalahan dirinya sendiri. Dan sama orang tuanya, anak jadi taat sujud di bawah telapak kaki ibunya. Inilah program KDM, apakah kalian tidak terharu melihat ini? Ini gue baru aja dapat video di sosial media gitu ya. Gue nggak tahu persis ini asli anak yang bermasalah yang dibawa ke barak militer atau bukan ya. Tuh ya. Mereka sampai sujud di bawah kaki ibunya. Tuh gimana? Masa sih ada orang yang gak setuju dengan kebijakan ini, dengan program yang bagus banget ini? Kayaknya mereka yang gak setuju, mereka pengennya generasi muda kita tuh nakal-nakal gitu ya, gak berguna, pemalas, suka tawuran, gak nurut sama orang tuanya. Pengennya gitu ya? Kita hari ini lagi ke resimen. Ini banyak, ini dari perpustakaan ya? Ya Pak. Perpustakaan, tuh dari Dinsos tuh. Kalau ini dari Dinsos nih. Nah, ini pengawasnya. Ini di sini jadi anak-anak sekolah di sini bukan diserahin 100% ke militer. Ada pengawas, ada kepala sekolah, ada dinas sosial, ada psikolog. KPAI mana KPAI? Ada Pak Dandi. KPAI ada juga di sini ternyata ya. Mengawasin. Ada, tenang aja, jangan khawatir. Kalau ini ibu dari P2T, P2A, Pusat Pengaduan Pusat Pelayanan Terpadu, P2 Perlindungan Perempuan dan Anak. Ada P2T, P2A. Nih Bu Piskalia, psikolog ya? Konselor psikologi. Ini di sini terus dari kemarin, giliran sama Bu Nadia ya? Iya. Jadi gimana nih menurut Ibu kegiatan ini? Kan di luar banyak anak-anak tidak mendapatkan hak, anak-anak terintimidasi. Dalam pengamatan Ibu gimana nih? Kalau dalam pengamatan saya terhadap anak-anak ini di sini untuk mendidik karakternya ini semuanya, alhamdulillah semuanya semangat walaupun ada capek-capeknya gitu ya. Kemudian juga dari berbagai banyak kasus juga kan pasti dari terutama orang tua juga. Nah di sini itu benar-benar kita dididik bagaimana mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, komitmen, akhlak yang baik, secara keagamaan juga yang alhamdulillah sudah bisa terlihat dari wajah-wajahnya anak-anak ini. Ini ya. Oh ya. Nih kabinnya juga ada di sini. Ibu teh kabin P2A ya? PPA ya. Kabin PPA. Ini kabinnya, ini kabin perlindungan perempuan dan anak ya. Ya. Jadi ada Rangdan. Nah jadi ini guru-guru ini tuh melayani satu orang dapat tugas melayani konseling 3 orang anak. Karena kita betul-betul ingin melayani mereka dari sisi psikologi, masalah-masalah belajar apa, masalah-masalah sosial apa, masalah-masalah pribadi apa yang ada dalam diri mereka. Nanti ada riwayat konselingnya ayah. Catatan pribadi. Dan ini tugasnya bukan hanya memberikan konseling terhadap anak-anak saja, tapi memberikan konseling terhadap siapa? Orang tua. Orang tua, karena sesungguhnya yang paling bermasalah itu orang tuanya. Anak-anak itu hanya dampak dari perilaku pola asuh orang tua. Ingat itu. Ini KPAI nih. KPAI Bapak KPAI ada ya. KPAI itu sekarang berapa anggota? Udah 5. Termasuk sekali ya? Iya. KPAI itu apa Dandi? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi gimana menurut Pak Dandi nih? Tadi kan menurut Bu Piskalia nih. Ya. Udah Bu Piskalia tuh.
Menurut KPAI gimana ini, hak-hak anak terpenuhi nggak di sini? Alhamdulillah dengan adanya program pelatihan ini, semua hak anak ini semua terakomodir sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Terutama ini masalah pendidikannya. Dan hari ini kan ada ujian ya, Pak Kadis ya. Nah ini kan udah jelas ini hak pendidikan terdapat. Terus hak kelangsungan hidupnya ada di sini, ya kan? Mendapatkan makan, konselingnya ada, psikolognya ada semua. Ada hak psikologi nggak, anak? Ada ya. Ada psikologi. Dapat juga kan? Dapat juga. Tuh dengerin Ibu cantik Komisioner HAM dan Ibu Retno. Dan satu lagi siapa namanya, Ibu Esti, anggota DPR ya kan ya, yang gak setuju dengan kebijakan ini. Tuh lihat, semuanya dilibatkan. Ada KPAI, ada P2, TP2A, ada psikolog. Lengkap besti. Makanya keluar apa keluar, jangan di kantor mulu duduk. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Dedi Mulyadi dan Dani Wiranata akan segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam buat Bapak, sehat selalu. Tetap semangat untuk Presiden Prabowo. Terima kasih. No, Pak Presiden Prabowo aja mendukung loh Kang Deddy Mulyadi, ya kan? Harus dibantu katanya, jangan dipersulit. Tolonglah ya, tolong. Kalau Anda mempersulit ya kan, hadapilah Pak Presiden kita ini. Kalau mau tetap YouTube ya silakan saja, tapi coba fokusnya bukan pada ngejar konten, ngejar rating, engagement semata, tapi coba yang kontenkan itu apa yang menjadi reputasi dia sebagai gubernur. Reputasi sebagai gubernur. Beliau ini suka banget ngurusin sekolah, guru gitu ya, sampai anak nakal ngurusin rumah tangga. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Kenapa? Coba gini deh ukurannya. Kebijakan ini sangat disetujui oleh orang tua. Dicek di media sosial. Siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin. Cuman komentar aja bisa. Cuman komentar. Setuju banget gua. Emang semuanya harus dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Nggak apa-apa Kang Deddy Mulyadi ngurusi sekolah, ngurusi rumah tangga, ngurusi banyak hal lah ya. Tapi udah kelihatan kerjanya daripada komentar-komentar doang ya kan. Kerjanya apa? Dan buat bapak yang komen tadi, bapak udah berbuat apa untuk rakyat? Jangan komen aja. Ya udahlah ya, segini dulu aja videonya. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai habis. Jangan lupa di like dan sampai jumpa di next video.